bertemu di babak penyisihan dengan masing-masing sudah saling mengalahkan. Sementara kita saksikan dulu di layar kaca saat ini susunan pemain di kubu PSM Makassar. Kita lihat Bung, kalau melihat dari komposisi pemain yang diturunkan, informasi terakhir Bung, saya melihat di sini Persebaya agak sedikit dirugikan karena mereka tidak diperkuat oleh beberapa pemain pilar Bung, seperti yang kita saksikan saat ini. Danilo Fernando pun, maksud kami Danilo di lini tengah juga tidak dimainkan sejak awal pertandingan. Bagaimana Anda melihat sebenarnya komposisi dari Persebaya sendiri Bung? Nampaknya ada barangkali Bung Firman, Danilo Fernando ini antisipasi di dalam kekuatan tim. Kita saksikan di layar kaca, wasit Jaja Sudraja sudah meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. PSM Makassar mengenakan kostum merah, sementara Persebaya Surabaya mengenakan kostum kebesaran hijau-hijau. Bola kini dikuasai kubu tim Juku Eja PSM. Wasiatul Akmal langsung ke depan, kita saksikan Irsyad Aras. Gagal tadi, berhasil bola dihalau. Lemparan ke dalam. Gagal tadi upaya tekanan dari Persebaya. Osvaldo Moreno dihalau bola tadi, kita saksikan. Syamsul Herudu di tengah, coba kerjasama dengan Ponario Astaman. Masih Ponario, kapten kesebelasan. Ponario Astaman berhasil dia sebenarnya tadi melewati Uston Nawawi, namun bola kini dikuasai Leonardo Guterres. Rahel Tua Salamoni, Nova Arianto, Anang Maruf langsung ke depan kepada Rahel Tua Salamoni. Ada Ibanda Herman di sana. Dibiarkan bola, hanya melahirkan tendangan gawang untuk PSM. Mitra olahraga, di pertemuan pertama musim ini PSM menundukkan Persebaya Surabaya di Makassar dengan skor 2-0. Sementara kita saksikan pelatih asal Belanda di kubu PSM Makassar, Frits Korba. Bung, kalau kita melihat perjalanan PSM di bawah asuhan Frits Korba Bung, sejak putaran kedua memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan Bung, selepas ditinggalkan oleh M. Basri Bung. Barangkali Bung Firman, mereka menyadari bahwa mereka mempunyai keinginan di dalam kompetisi tahun ini, mereka juga ingin berbicara, sehingga mereka menarik pelatih yang barangkali dinilai oleh mereka berkualitas, sehingga kelihatannya, kita lihat kenyataannya bahwa mereka bisa keluar sampai di babak 8 besar ini. Baik, sebentar kita saksikan Taufik tadi, baik sekali umpan terobosan kepada Michel Adolfo. Dibuang bola tadi oleh Wasiatul Akmal. Ya, bagaimana Anda melihat pergerakan dari Wasiatul maksud kami Michel Adolfo tadi Bung? Nampaknya kita lihat mereka menyadari kedua tim ini ingin mereka mencuri lebih awal, siapa lebih dulu satu lagi peluang pertandingan. Ya. Satu peluang Bung Firman. Lagi-lagi Adolfo tadi. Ya, nampaknya cukup membahayakan buat pertahanan PSM. Ya, Michel Adolfo di putaran pertama musim ini Mitra olahraga memperkuat Delta Sidoarjo dan direkrut oleh Persebaya di paruh musim ini. Dan tampaknya Adolfo sendiri menemukan bentuk permainannya bersama tim baju hijau. Tentunya ini sangat menguntungkan sekali dan tidak salah untuk. Ya, sementara kita saksikan Bung Nandar, cukup berbahaya, satu peluang PSM Makassar, cukup berbahaya, masuk. Luar biasa, Osvaldo Moreno di menit ketiga Mitra olahraga mampu membukukan kemenangan untuk PSM Makassar lewat kerjasama tadi dengan Junior 5. Sundulan Osvaldo Moreno yang memang berdiri bebas tadi Bung. Ya. Satu gerakan yang cukup indah Bung Firman. Mereka menyusun serangan melalui tengah, kemudian mereka melalui ke kanan, kemudian melihat ada satu pemain yang mereka berada. Ya, kita lihat sangat bebas sekali. Ya, duel tadi dimenangkan oleh Junior 5. Ya, mudah sekali memberikan crossingnya kepada Osvaldo Moreno yang memang tidak terkawal Bung. Ya. Saya melihat satu catatan di sini adalah keberanian seorang Jackson Tiago menurunkan Nova Arianto nomor punggung 30 Bung, karena seperti yang sama-sama kita tahu pada pertandingan di akhir penyisihan putaran kedua, Nova Arianto sempat berbenturan dengan Junior 5 Bung, dan ketika itu mengalami cedera yang lumayan parah.
barangkali dengan pertimbangan yang sangat matang mereka menyadari bahwa ini pertandingan sangat penting sekali, melihat mungkin barangkali pemain lapis kedua yang mereka mungkin nggak siap, makanya mereka memaksakan untuk Nova kembali bermain di starter pertama. Ya, 3 menit Mitra Olahraga PSM Makassar sudah membukukan kemenangan 1-0, sementara ini atas Persebaya Surabaya lewat gol Osvaldo Moreno. 14 gol sudah disumbangkan Moreno di musim ini untuk PSM. Inilah Junior 5, pemain yang memberikan assist tadi atas gol yang diciptakan oleh Moreno. Jackson Tiago, agak murung dia, Bung. Ya, mereka tidak menyangka bahwa gol itu akan terjadi begitu cepat, Bung Firman. Tetapi barangkali kita lihat di pertandingan ini, Bung Firman, di awal-awal permainan sudah menunjukkan satu permainan yang agak cepat. Mereka kedua tim ini, baik PSM maupun Persibaya. Lemparan ke dalam untuk PSM Makassar. Sementara kita saksikan bench cadangan Bob Bamidele, Bung. Striker asal Kamerun yang sampai saat ini tampaknya masih bermasalah dengan cederanya, Bung. Gagal tadi maksudnya umpan dari Junior 5 kepada Uci Sanusi. Junior 5 di putaran pertama lalu memperkuat Arema Malang Mitra Olahraga, dan di paruh musim ini berganti kostum menjadi PSM Makassar. Ronald Fagundes, baik sekali tadi umpan maksudnya kepada Samsul Herudin. Namun bolanya masuk di kaki Sugiantoro. Berada di bawah tekanan, Bung, tim baju hijau, Bung. Ada Mat Halil di sana. Masih Mat Halil. Langsung ke depan, Michel Adolfo yang dituju. Terlalu tajam tadi, Bung, umpan dari Mat Halil maksudnya kepada Adolfo. Betul, terlalu keras sehingga bola menuju mudah sekali ke penjaga gawang Samsidar. Satu catatan lain dalam pertandingan sore hari ini, Bung, antara PSM berhadapan dengan Persebaya. Kedua tim tidak menurunkan penjaga gawang utama mereka. Di kubu Persebaya sendiri, mereka kehilangan Zeng Cheng karena kartu merah di babak penyisihan lalu, Bung. Sementara di kubu PSM sendiri yang diturunkan di Bomistar kali ini adalah Syamsidar menggantikan Hengki Oba. Rahel Tua Salamoni kerjasama dengan Anang Ma'ruf. Baik sekali tadi maksudnya umpan kepada Rahel Tua Salamoni, namun terlalu deras. Lemparan ke dalam PSM Makassar. Kita melihat Persibaya mencoba untuk kembali menekan mereka, mengejar ketinggalan. Mereka menyadari mereka sudah kalah, tetapi waktu ini mereka akan manfaatkan dengan tekanan-tekanan yang mereka harus bikin ke pertahanan PSM, Bung Firman. Ya, di kubu Persebaya sendiri, Bung, kita tahu selama ini mereka lebih mengandalkan dua wing. Di kiri ada Mat Halil, di kanan ada Anang Ma'ruf, dan di tengah agresivitas dari seorang Danilo Fernando. Namun kabar terakhir, Danilo sendiri tidak berada dalam kondisi fit, Bung. Ini tentu agak merugikan, sementara PSM sendiri tampil full tim sore hari ini, Bung. Ya, memang Danilo Fernando dia barangkali dia ada satu kendala di dalam kondisinya, Bung Firman, sehingga dia tidak bisa turun dalam pertandingan ini. Gagal tadi upaya dari Rahel Tua Salamoni. Ada Ibanda Herman di sana, sementara kita saksikan cukup berani Ibanda Herman bermain-main di daerah sendiri. Namun bola berhasil dikuasai oleh Fernando. Akmal memasuki daerah pertahanan lawan, namun bola berhasil dihalau tadi. Leonardo Guterres, Taufik, Rahel Tua Salamoni kerjasama dengan Anang Ma'ruf, kerjasama dengan Taufik kali ini. Masih Taufik, kembali kepada Anang. Maksudnya umpan kepada Rahel Tua Salamoni, Bung. Salah pengertian, Bung Firman. Ya, inilah Anang Ma'ruf, pemain yang sempat populer usai berguru di Italia bersama tim Primavera, Bung. Betul. Sudah cukup lama Anang ya bermain di dalam kompetisi di Liga Indonesia ini, Bung Firman. Termasuk salah satu pemain senior yang masih aktif sampai dengan saat ini. Iya, betul. Fernando, kalau pintu dari PSM Makassar coba ikut naik membantu serangan. Lagi kita saksikan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Adolfo. Masih membentur benteng pertahanan dari tim Juku Eja. Kerjasama dengan Uston Nawawi.
Ahmad Halil. Masih sulit. Bonario Asaman langsung ke depan. Osvaldo Moreno maksudnya, namun ada Nova Arianto. Taufik. Anang Ma'ruf mengecoh Ronald Fagundes. Adolfo, dua pemain PSM sekaligus dan ya pelanggaran. Ya. Nampaknya kartu kuning. Langsung kartu kuning diberikan kepada kapten sebelasan Bonario Astaman, pemain yang juga menjadi pilar tim nasional senior Indonesia. Inilah Bonario Astaman. Belum genap setahun Bonario melepas masa lajangnya, Bung. Dan kabarnya sejak itu agak menurun prestasi dari Bonario. Iya, barangkali itu memang kondisi situasi yang rata-rata memang demikian, Bung. Oh ya. Sementara kita saksikan dulu satu peluang untuk Persebaya Surabaya. Ya. Tendangan bebas Leonardo Guterres. Tendangan kaki kiri. Oh, cukup berbahaya Mitra Olahraga. Masuk. Ya. Ya. Masuk Mitra Olahraga. Ya. Satu sama. Ya. Michel Adolfo. Kita saksikan bonek mania tadi di tribun selatan Mitra Olahraga memberikan aplaus yang cukup meriah setelah bomber asal Brasil ini menjebol gawang dari Syamsidar seperti yang kita saksikan saat ini. Ya, sulit sekali bagi seorang Syamsidar, Bung, untuk mengantisipasi kemana arah bola yang akan disodorkan oleh Adolfo, Bung. Ya. Lebih dulu kita saksikan membentur Fernando tadi. Tidak offside tentunya, Bung. Betul sekali, Bung Firman. Dan posisi penjaga gawang akan sulit karena dia berada di bawah Mistar. Ada satu kesalahan Bung Firman di dalam mengantisipasi bola free kick tadi. Pertahanan PSM mereka lengah sekali. Mereka tidak menyangka bola akan sedemikian rupa, sehingga ini sedikit menguntungkan untuk kesebelasan Persibaya. Ya, paling tidak prediksi Anda jalannya pertandingan setelah kedudukan imbang satu sama ini bagaimana, Bung? Tentu yang saya katakan tadi bahwa Persibaya dia mengejar kekalahan. Nampaknya ini sudah berhasil. Kalau kita lihat dari hasil pertandingan sementara ini akan lebih menarik, Bung Firman. Karena menyadari mereka ini pertandingan terakhir ya. Siapa yang lebih terbaik di dalam selama ini yang mereka sering saling mengalahkan. Duel di lini tengah kita saksikan tadi. Leonardo Guterres umpan kepada Ustaz Nawawi, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Bonario Astaman. Sekarang mulai dikuasai oleh Syamsul Hairudin. Osvaldo Moreno. PSM Makassar terus menekan. Umpan crossing tadi cukup berbahaya tadi setelah membentur tadi umpan crossing sehingga bola melambung, namun Eki Sabilillah keluar untuk mengantisipasi bola. Ya, cukup mudah kiper satu ini, Ya, barangkali sedikit benturan dia dengan rekan sendiri, Bejo Sugianto. Bejo ya. Bejo tidak menyangka bahwa penjaga gawang itu akan keluar sehingga dia sedikit tertabrak rupanya, Bung Firman. Ya, kita lihat pengaruhnya pun agak serius. Saya kira Bung masih belum bisa untuk bangkit. Oh, mengenai kaki kiri dari Eki Sabilillah. Peran dari Bejo Sugianto sendiri di lini belakang menurut Anda, Bung? Sementara kalau kita lihat nampaknya masih bisa diandalkan ya. Kita lihat dari tim Persibaya setiap mereka bermain. Bejo ini selamanya mereka turun. Jadi hemat saya mereka belum punya lagi pemain selain Bejo di sana sebagai pemain awal ya. Dalam permainan. Junior 5 berduel tadi dengan kapten sebelasan Mursyid Effendi. Kembali lagi di Ronald Fagundes. Kembali Fagundes. Dibayang-bayangi oleh Taufik tadi. Kita saksikan Ronald Fagundes, pemain yang punya skill tinggi. Ronald Fagundes, melebar di sisi kiri gawang dari Eki Sabilillah tadi. Ya. Tentu Bung Firman, ini adalah kelebihan dia sebagai seorang pemain yang mereka punya dribbling yang begitu cepat. Mereka menusuk ke dalam.
Ya, Ronald Fagundes Mitra Olahraga, beberapa gelandang asal Uruguay di kubu PSM Makassar, pemain yang sudah menyumbangkan 4 gol di musim ini untuk PSM. Sementara kita saksikan cepat sekali Anang Ma'ruf menyisir dari sisi kanan, berhasil dicuri bola tadi. Fagundes, baik sekali kita saksikan umpan terobosan maksudnya kepada Osvaldo Moreno, dibayang-bayangi oleh Nova Arianto. Masih Moreno ke belakang dia, kita saksikan Irsyad Aras, umpan crossing namun tidak ada rekan di sana. Mudah sekali bagi Bejo Sugiantoro mengantisipasi bola tadi. Ya. PSM membuat satu serangan dengan mereka cepat membuat gerakan bolanya, Bung Firman. Yap. Karena tanpa kecepatan pertahanan Persebaya mungkin akan sulit ditembus. Ya, sementara di tengah tadi kita saksikan terjadi pelanggaran. Ebanda Herman menjatuhkan Rahel Tua Salamoni, gelandang serang yang sering difungsikan sebagai striker oleh Jackson Tiago. Vince Korba dengan cerutu yang seringkali menempel di bibirnya. Michel Adolfo kita saksikan masih sempat memegang kaki kiri kanannya tadi, Bung, dan ya pelanggaran. Ini duel yang sering terjadi, Bung. Terakhir saya melihat begitu panasnya persaingan, maksud kami duel antara Adolfo dengan Wasiatul Akmal, Bung. Goyang samba Adolfo harus dijatuhkan. Ya, pemain ini Bung Firman, Adolfo khususnya, dia punya karakter ya. Mereka punya karakter, dia punya keberanian dalam skill. Tentunya Akmal ini mereka dengan konsentrasinya bagaimana saya harus menjaga dia. Sementara kita saksikan satu peluang. Oh, Ebanda Herman, stopper yang memang bertubuh jangkung ini, seringkali menjadi kunci pertahanan dari PSM Makassar. Sementara serangan balik Fagundes coba melewati Bejo Sugiantoro. Ronald Fagundes hanya melahirkan lemparan ke dalam. PSM Makassar 16 menit pertandingan, cepat sekali tempo permainan, kedudukan sementara imbang 1-1. Lagi satu tekanan Osvaldo Moreno, kerjasama tadi dengan Junior 5. Namun bolanya sulit dikontrol, Bung Firman. Kembali Persebaya sekarang menyusun serangan lagi melalui Anang di sebelah kanan. Anang Ma'ruf tengah. Anang Ma'ruf menyamping dia kepada Adolfo. Michel Adolfo, tendangan langsung. Oh! Berhasil ditepis oleh Samsidar tadi. Betul sekali. Bolanya sedikit menuju ke Samsidar sehingga dengan mudah diblok Bung Firman. Ya, saya kira ini pembuktian juga bagi seorang Samsidar, Bung, karena di 2 babak penyisihan lalu seringkali dibangku canangkan oleh pelatih baik M. Basri maupun Fitz Korba, Bung. Ya. Cukup berbahaya kali ini. Namun Eki Sabilira lebih cepat menghampiri bola. Leonardo Guterres yang tampaknya mengambil peran dari Danilo Fernando di lini tengah. Betul. Ya, bicara lini tengah, Bung, PSM seperti dikatakan banyak orang memang memiliki keunggulan di sektor vital ini, Bung, karena di sana ada 2 sosok pemain nasional, Ponario Astaman dan Syamsul Hairudin, yang ditopang oleh Irsyad Aras di kanan dan Ronald Fagundes di kiri, Bung. Betul. Kalau kita lihat Bung Firman di sini, sementara ini saya melihat masih seimbang karena mereka ditopang dengan pemain-pemain yang berkualitas. Sementara kita saksikan Irsyad Aras tadi masih ada Bejo. Serangan balik dilakukan oleh Persebaya melalui Son. Bolanya masih bisa dibaca tadi. Ya, bukan pelanggaran. Moreno masih kita saksikan. Ya, begitu gigi tadi seorang Osvaldo Moreno. Kali ini bola dikuasai Ronald Fagundes. Fagundes masih bermain-main di atas, berhasil dicuri bola oleh Taufik. Irsyad Aras, masih PSM menekan. Umpan crossing di dalam kotak penalti. Junior 5
Ada Mursyid Effendi, namun bola jatuh di kaki Syamsul Herudin. Kembali dikuasai oleh PSM Makassar. Wasyitul Akmal, Irsyad Aras coba mencari celah pertahanan dari Persebaya. Ke belakang dia kepada Ponario Astaman. Langsung ke depan kita saksikan. Oh, Junior Lima offside. Offset Bung Firman. Yap. Dia sejajar Jelas sekali. sekali dengan, nampak sekali dia sejajar dengan pertahanan terakhir di Persebaya. Dihalau oleh Novarianto. Jatuh di kaki Eban Herman. Eban Herman stopper yang rajin membuat gol lewat sundulan, terutama dari bola-bola mati. Nampaknya karena dia punya postur ya. Yap. Jadi ada satu spesialisasi yang bisa. Baik sekali Bung. Saya kira kita melihat bagaimana terjadinya ketimpangan kekuatan di lini tengah Bung. Ya. Kembali ke lini tengah yang saya katakan tadi, berimbang ini kedua tim ini, mereka ditopang dengan pemain asing. Mereka punya Fernandos dari PSM, Guterres dari Persebaya, tetapi mereka ditopang dengan pemain-pemain lokal yang punya kecepatan dan skill bola yang mereka tidak kalah bagusnya. Di sana seperti ada Uston, ada Irsyad yang punya kelebihan di dalam kecepatan. Kemudian Ponario bisa mengembangi dengan skill bola yang cukup bagus. PSM Makassar kurang baik tadi jatuh di kaki Mursyid Effendi. Balik Ponario bersama dengan Syamsul Herudin. Kurang baik. Bejo langsung ke depan kepada Michel Adolfo. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana Wasyitul Akmal seringkali kalah langkah. Adolfo di dalam kotak penalti, masih Michel Adolfo. Kita saksikan Fernando kali ini membayang-bayangi, dilepas bola kepada Anang Ma'ruf. Kita lihat berhasil dicuri bola tadi oleh Ronald Fagundes. Lemparan ke dalam. Mitra Olahraga, kami informasikan kepada Anda, jika Anda tadi belum sempat menyaksikan partai perdana antara tuan rumah Persija Jakarta berhadapan dengan PSIS Semarang, Persija unggul atas PSIS dengan kedudukan 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak oleh Agus Indra. Sementara informasi yang kami terima dari Papua di grup D, tuan rumah Persipura unggul atas Persik Kediri dengan skor sama 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Marwal Iskandar. Dengan demikian baik Persija maupun Persipura sementara ini berada di puncak klasemen sementara grup C dan D. Satu serangan yang gagal dari PSM Bung Firman, nampaknya bisa di baik sekali kita saksikan Rahel yang memiliki kecepatan. Mitra Olahraga tidak offside. Rahel Tua Salamoni, dua pemain sekaligus, Eban Herman dan Uci Sanusi tadi mengawal. Kurang baik tadi crossing dari Rahel karena tidak ada rekan yang tepat dituju tadi. Kalau saya lihat Rahel ketika dia mengangkat bola, memang pemain Persebaya tidak ada di depan gawang. Mungkin Junior 5 coba mencuri bola lewat sundulan tadi. Mat Halil, ada Irsyad di sana, langsung Mat Halil ke depan. Offside kali ini Adolfo. Ya, kita saksikan asisten wasit 1 Alex Da Costa mengangkat bendera tinggi-tinggi tadi untuk menyatakan bahwa pergerakan dari Adolfo offside. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Persebaya. Bola dikuasai oleh Uci Sanusi, mantan pemain Persita Tangerang. Uci sodor pelan tadi kepada Ronald Fagundes, namun berhasil bola dicapai tadi oleh Novarianto. Inilah Novarianto, pemain yang dikabarkan akan disimpan oleh Jackson Eptiago menyusul benturan cukup keras dengan Junior 5. Sementara kita saksikan hasil akhir antara PSMS Medan dengan Arema Malang di grup D Papua. Kedudukan imbang tanpa gol, Bung. Bagaimana Anda menilai sebenarnya pertemuan kedua tim dengan hasil akhir imbang tadi, Bung? Inilah yang kita lihat bahwa kekuatan tim baik di wilayah timur maupun di wilayah ini sama kekuatannya, Bung. Di sini kita lihat tadi Persija menang dengan satu selisih angka tipis kosong, tipis sekali. Begitu pula Persipura atas Persik, Bung. Betul. Ya. Ini juga menandakan bahwa memang 8 tim yang lolos ke 8 besar ini memang tim-tim yang memang layak, saya kira, Bung.
Ya kita berharap mereka bisa membuat satu sejarah sepak bola melalui Liga Jarum di tahun 2005. Ini Bung Firman, bagaimana sejarah sepak bola nasional khususnya Liga pada tahun ini? Apakah kita akan melihat jauh lebih bagus dari tahun yang lalu, atau kita bisa menilai plus dan minusnya? Tetapi tentu ini sampai di akhir kompetisi nanti ya Bung Firman. Ya, sementara kita saksikan tadi tendangan bebas untuk Persebaya. Leonardo Guterres menguasai bola. Leo melebar dia kepada Anang Maruf. Bayang-bayangi oleh Ronald Fagundes. Baik sekali maksud kepada Michel Adolfo. Ada Banda Herman di sana. Kini bola dikuasai oleh Samsul Hairudin. Baik sekali. Valdo Moreno tadi kepada Fagundes. Langsung ke depan. Oh, Junior 5 terlepas. Junior 5. Junior 5. Masih ada Eki Sabilillah. Ya, cukup berbahaya tadi, Bung. Serangan balik yang cepat sekali. Ya, satu umpan yang sangat manis sekali ya, Bung Firman. Mereka menyadari di situ ada Junior 5 yang mereka mampu dengan satu kelebihan, dia kontrol, kemudian mereka bisa masuk menuju ke gawang. Tetapi ya, dan di sisi lain kita melihat bagaimana kapasitas seorang Mursyid Effendi, kapten sebelasan yang mulai dimakan usia, Bung. Betul. Kalah sprint tadi, Bung. Ya, dia kalah timing. Terlambat hanya satu langkah, Bung Firman. Tendangan sudut masih berpeluang untuk menambah atau merubah kedudukan PSM Makassar. Ronald Fagundes sudah dilakukan, cukup berbahaya Mitra Raka Evan Herman. Wow. Ya, inilah fungsi seorang Evan Herman, Bung, pada posisi seperti ini, Bung. Ya, stopper yang sering maju ke depan untuk memanfaatkan tendangan sudut. Ya, nampaknya itu sudah direncanakan Bung Firman oleh seorang pelatih. Dia menyadari dia punya kelebihan dan satu peluang setiap corner kick ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masih satu sama kedudukan Mitra Olahraga Persebaya PSM Makassar. Sementara pertandingan sudah masuki menit ke-26. Kembali satu tekanan PSM Makassar dari rusuk. Kita saksikan lagi-lagi Mitra Olahraga Irsyad Aras tadi, namun sundulan dari Moreno masih menyamping di sisi kiri pertahanan atau gawang dari Persebaya Surabaya. Luar biasa, Bung. Betul sekali Bung Firman. Ada sedikit berbeda ketika lihat pertandingan yang kedua ini Bung Firman. Panas sekali saya kira. Di samping panas, pemain ini menampilkan skill individu yang secara individu mereka maksimal ya. Artinya seperti Osvaldo, mereka ingin bermain secantik mungkin dan dia bermain semaksimal mungkin. Sementara kita saksikan satu tekanan Matt Halil, namun berhasil dijatuhkan dia tadi. Namun ya, bukan pelanggaran ternyata. Ya, panas di lapangan, panas di luar lapangan karena saat ini cuaca di Senayan memang agak panas, Bung, tidak berangin. Betul sekali ya Bung Firman. Ini baru pertandingan perdana. Saya kira mungkin pertandingan akan lebih menarik lagi, akan lebih ramai lagi di pertandingan berikutnya. Ya, padahal di tribun saya kira agak berkurang penonton karena puluhan ribu di Jackmania sebagian besar sudah meninggalkan tribun setelah Persija tadi menyelesaikan pertandingan melawan PSIS Semarang. Banda Herman tadi baik sekali dia membaca atau mengecoh Adolfo. Fernando Martin melebar dia kepada Irsyad Aras, langsung ke dalam kotak penalti, benar-benar memanfaatkan postur tubuh dari dua bomber mereka, Bung, Junior 5 dan Osvaldo Moreno. Seringkali, Bung, umpan-umpan crossing langsung ke dalam kotak penalti. Pelanggaran Syamsul. Itu pelanggaran lagi untuk Persibaya di sektor sebelah kiri ya, pertahanan mereka. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Dan memang bagi seorang Fritz Korba, dia tentu menyadari bahwa satu kunci keunggulan dari Persebaya saat ini berada di sosok seorang Michel Adolfo, Bung, dan juga Danilo Fernando. Sementara kita saksikan dulu tendangan bebas tadi, masih para pemain baju hijau Persebaya. Kita saksikan Matt Halil, gagal kali ini, bola jatuh di kaki Syamsul Hairudin. Ponario Astaman, kita saksikan baik sekali Junior 5 mengecoh Mursyid Effendi tadi. Ada Osvaldo Moreno di sana, namun kita saksikan ya pelanggaran technical foul saya kira, Bung. Ya,
Bejo Sugiantoro. Ya, Kartu kuning. kartu kuning. Nampaknya cukup keras tadi Bejo Sugiantoro dia mengambil arahnya bola. Dan memang cukup berbahaya sekali Bung kalau terlepas tadi Junior 5. Kartu kuning kedua pada pertandingan malam hari ini Mitra Olahraga setelah tadi PSM lebih dulu mendapat kartu kuning. Bonario Astaman, dan kita saksikan tadi Bejo Sugiantoro setelah mengganjal Junior 5, tendangan bebas cukup berbahaya. Ronald Fagundes, kita saksikan ada Bejo Sugiantoro di sana. Ke belakang Akmal, tidak mau ambil risiko dia. Fen Adolfo tadi membayangi pergerakan dari Wasyatul Akmal. Bola kini dikuasai oleh Syamsidar, jaga gawang yang pernah membela Persija Jakarta di musim lalu. Iya betul, dengan Mukti Ali Raja ya. Yap. Fernando Martin melebar kepada Uci Sanusi. Moreno, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Leo, baik sekali tadi umpan Leo. Mata Halil kepada Uston Nawawi, terjatuh Uston, bukan pelanggaran. Fernando, Syamsul, Bonario, masuk kami Bonario saat ini. Uci Sanusi, ya praktis agak berimbang saat ini Bung, meskipun peluang saya kira lebih banyak dimiliki PSM Makassar. Ya. Baik sekali Irsyad tadi. Oh, Ronald Fagundes dibayang-bayangi oleh Novarianto. Fagundes langsung umpan crossing. Junior 5. Oh! Junior. Saya kira setting gol yang sama tadi Bung. Betul. Ini satu proses yang sangat bagus sekali Bung Firman. Ini tidak lebih kejelian seorang Ronald Fagundes, ya. Fagundes. Dia punya skill yang lebih bagus. Kita lihat dia kasih umpan dibaca oleh Junior. Ya, lagi-lagi kita saksikan Mursyid Effendi tadi gagal mengantisipasi pergerakan dari Junior 5. Ya. Sementara Mursyid tidak menuju ke bola. Yap. Bahkan dia menahan Junior, sedangkan Junior dia berusaha untuk mendatangi bola. Ini praktis bahwa Junior akan lebih unggul di sini, dan dia punya peluang untuk menyelesaikan dengan menuju ke gawang. Dan lagi-lagi kita harus acungi jempol untuk seseorang Ronald Fagundes yang memberikan servis yang baik sekali. 2 gol PSM Makassar lewat sundulan Mitra Olahraga setelah tadi Osvaldo Moreno di menit ke-3, kali ini di menit ke-31 tadi. Junior 5 merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan tim Juku Eja PSM atas tim baju hijau Persebaya Surabaya. Selanjutnya Bung, dengan kedudukan 2-1 saat ini, bagaimana Anda melihat tensi pertandingan itu saat ini Bung? Ya, yang saya katakan tadi ini cukup seru Bung Firman, karena nampaknya kedua tim ini mereka secara antusias, mereka ingin menampilkan secara maksimal. Mereka menyadari bahwa sering disebut dua ini musuh yang sering mereka ketemu dan saling mengalahkan. Ini mereka ingin menampilkan siapa yang terbaik di antara kedua tim ini. Di wilayah timur ya. Betul. Syamsidar jaga gawang yang sudah kebobolan 1 gol tadi lewat Michel Adolfo. Ya, kita saksikan tadi Michel Adolfo harus lagi-lagi dijatuhkan. Irsyad Aras tadi. Dan kembali satu peluang untuk Persebaya Bung lewat tendangan bebas. Ini kehilangan di tim Persibaya. Biasanya bola ini Danilo Bung. Danilo yang mereka punya kerjaan. Mereka sering mengambil situasi ini. Mitra Olahraga tentu masih ingat bagaimana Danilo Fernando di pertemuan terakhir kedua tim membobol gawang Hingga Ubang ketika itu di Surabaya lewat tendangan bebas keras sekali Bung. Ya. Apakah ini akan diulangi baik oleh Uston maupun Leonardo Gutierrez? Siapa yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini? Ya. 33 menit pertandingan babak pertama. Kedudukan 2-1 PSM sementara unggul atas Persebaya Surabaya.
Wasit Jajat Sudrajat masih mengatur barisan tembok pertahanan dari PSM Makassar. Ya, kartu kuning Bung. Kartu kuning junior 5 saya kira. Iya. Junior 5 Bagaimana dia. Bung Anda melihat keputusan dari Jajat ini Bung? Ya, nampaknya ini pemain tidak sabar ya, mereka terus. Ya, sementara kita saksikan dulu. Leo. Oh. Melambung di atas mister gawang PSM. Betul. Jauh dari sasaran gawang PSM Bung Firman. Jackson F. Tiago berkeringat dia Bung. Ya, dia terus melihat perkembangan timnya Bung Firman. Ya, sesaat setelah mendarat di Jakarta beberapa hari lalu, Jackson memang mengakui timnya tidak berada dalam kondisi yang ideal karena kelelahan Bung. Ya, karena habis menjalani partai home and away di Piala Indonesia melawan Persipura Bung. Sangat melelahkan memang saya kira. Ya, betul sekali. Nampaknya ini menjadi pertimbangan setiap tim karena di pertandingan di 4 besar ini berbeda Bung Firman. Tidak seperti dalam kompetisi, tetapi ini seolah-olah seperti turnamen. Mereka satu hari mereka istirahat, kemudian mereka bisa harus ketemu lagi. Ya. Lemparan ke dalam Persebaya Surabaya. Tinggal mereka sementara 1-2. Banda Herman langsung ke depan, namun tidak ada rekan di sana. Mursyid Effendi buru-buru dia melepaskan umpan. Ada Uci Sanusi. Untuk bola jatuh di kaki anak Maruf. Baik sekali tadi Rahel Salamoni, namun bola telah meninggalkan lapangan. Uston Nawawi yang dituju. Dibayang-bayangi oleh Fernando, kita saksikan. Seorang Uston Nawawi beberapa tahun lalu begitu angker dan menjadi momok bagi tim lawan Bung. Saat ini bagaimana penilaian Anda Bung? Ya, nampaknya itu disadari oleh tim PSM sehingga mereka begitu konsentrasi sama Uston dan Fernando ini. Mereka cukup alot mereka menjaga Uston. ...36 menit pertandingan di babak pertama. Tepat sekali tempo permainan yang ditampilkan kedua tim di partai kedua babak 8 besar Liga Jarum Grup C Jakarta. Uston tadi masuknya pada Michel Adolfo, bayang-bayangi oleh Fernando. Duel kita saksikan tadi bukan pelanggaran. Persebaya Surabaya, Michel Adolfo. Ya, sesama Latin kita saksikan. Satu pelanggaran lagi. Fernando tadi melakukan pelanggaran terhadap Michel Adolfo. Masih satu Fernando. Jatuh di kaki Samsul Herudin. Coba melakukan serangan balik PSM lewat junior 5. Namun kali ini tampaknya Mursyid Effendi tidak ingin kecolongan untuk yang ke beberapa kalinya Bung. Oleh pemain yang sama, inilah junior 5. Satu gol disumbangkan junior di babak pertama ini. Agak sedikit sulit tadi ya junior 5 untuk melepaskan diri Bung Firman. Stone umpan menyusun kepada Rahel Tua Salamoni. Masih Rahel bertubuh mungil tapi memiliki dribbling yang baik dan tentunya kecepatan. Ya, kecepatan. Nah, Taufik kali ini juga pemain yang bertubuh mungil. Baik sekali maksudnya umpan Taufik kepada Rahel namun offside. Satu sistem offside yang dibikin pertahanan PSM cukup rapi ya Bung Firman. Mereka melihat Rahel muncul di depan, mereka dibiarkan karena mereka menyadari bahwa itu dalam posisi offside. Umpan lambung kita saksikan Osvaldo Moreno yang dituju. Bola jatuh di kaki Ronald Fagundes. Namun ada anak Maruf di sana. Berhasil dicuri bola tadi. Langsung masuknya ke depan. Cepat sekali Fernando. Sudah lebih dulu meninggalkan lapangan. Ya. Lemparan bola untuk Persibaya. Leo tadi kerjasama dengan Taufik. Jo Sugiantoro kali ini naik membantu serangan, bukan pelanggaran.
belakang tadi Leo. Nova Arianto kepada Taufik. Main muda yang terus mendapat tempat di tim utama Persebaya. Anak Maru. Ada Rahel Tua Salamoni di sana. Uji Sanusi. Ya, hampir setengah lapangan tuh. Ya, Persibaya mulai menekan Bung Firman dari setengah lapangan mereka. Offside lagi-lagi. Ya. Tetapi tekanan dari Persibaya ini mereka diimbangi dengan pertahanan yang cukup rapat oleh PSM. Mereka ada 8 Ya. pemain yang berada di Bicara sana. pertahanan, Bung, kita tahu di PSM menerapkan skema permainan 4-4-2, berarti di belakang mereka menerapkan pertahanan flat, Bung. Ya. Dan ini bertemu dengan pola atau skema berbeda 3-5-2 di kubu Persebaya yang diterapkan oleh Jackson. Bagaimana Anda melihat pertemuan dua skema berbeda ini? Ya, nampaknya kalau kita lihat pergerakan dari serangan Persibaya selalu mereka agak kesulitan karena mereka menyadari, kita lihat kunci striker mereka dijaga ketat Adolfo ini, sehingga agak kesulitan untuk Persibaya di dalam mereka menembus pertahanan PSM. Ronald Fagundes, Uci Sanusi yang dituju. Oh, ada Junior 5. Namun bola jatuh di kaki Eki Sabilila. Anang Maruf. Adolfo yang dituju, namun ada Banda Herman di sana. Offside. Moreno. Tersisa 5 menit lagi pertandingan, Bung. Betul. Ada satu perbedaan, Bung Firman. Dua ujung tombak PSM ini mereka saling mengisi antara Euro 5 dengan Moreno ya. Yap. Sehingga sedikit menyulitkan pertahanan Sugiantoro di belakang. Kita saksikan Rahel Tua Salamoni. Rahel di dalam kotak penalti PSM. Sayang sekali tadi diganggu dia oleh Banda Herman, sehingga bola menyusur pelan dan berhasil diantisipasi oleh Syamsidan. Agak sedikit sulit ya untuk main kombinasi di daerah yang sangat sempit sekali, Bung Firman. Ya, sebenarnya inilah peran dari seorang Rahel Tua Salamoni, Bung. Bukan ketajaman seperti yang diharapkan oleh Jackson, tapi sebagai pengacau atau destroyer di lini belakang lawan, Bung. Ya, dia memang sudah berhasil, tetapi di dalam passing yang terakhir itu sangat tidak menguntungkan untuk tim Persibaya. Belakang tadi Anang Maruf. Kembali di jatuh lagi di kembali dikuasai anak-anak baju hijau. Leonardo kali ini kurang baik maksudnya kepada Taufik. Bola menyentuh Syamsul Herudin tadi. Agak menurunkan tempo permainan PSM di akhir babak pertama ini. Ya. Cerdik sekali saya kira, Bung. Ya, inilah posisi unggul mereka sementara ini. Barangkali ini tidak terlepas dari pengalaman pemain ya. Mereka dengan sedemikian mereka sering bermain, tahu situasi bagaimana pengalaman yang lalu, sehingga barangkali ini disadari bahwa ini tinggal beberapa menit lagi babak pertama ini akan berakhir. Ya, berada di atas angin tentunya enak saja bagi para pemain PSM Makassar untuk mengatur tempo permainan, sementara pertandingan sendiri memang tinggal tersisa 2 menit lagi di babak pertama ini. Ya, berjalan kita saksikan tadi. Ya, Kapten Sebastian Ponereo Ostaman. Ya, tidak ada yang pressure di sana, sehingga mereka memainkan bola dengan posisi yang sangat terbuka sekali. Fagundes, nyaris bola berhasil dicuri oleh Rahel tadi. Irsyad, coba direbut oleh Adolfo tadi, Bung, tidak sabar, Bung. Ya. Inilah Irsyad Aras, pemain yang sebenarnya sempat dilirik oleh tim nasional yang ketika itu dilatih oleh Ivan Kolev, Bung. Betul. Tendangan bebas langsung ke depan, Junior 5 yang dituju. Nova Arianto di sana, lemparan ke dalam untuk PSM. Eki Sabilila.
Kiper muda menggantikan kiper muda. Namun kiper muda yang digantikan berasal dari Cina. Kiper utama berusia 19 tahun, Zheng Cheng, yang tampaknya agak menunda keinginan menjajal rumput stadion utama atau stadion Bung Karno ini, Bung. Ya, kalau saya lihat reputasi dia di dalam liga ini, mereka punya prestasi cukup bagus. Bung Firman. Penjaga gawang ini muda tetapi dia sudah bisa menampilkan dia seorang penjaga gawang yang baik. Ya, sementara kita saksikan baik sekali tadi umpan maksud kepada Rahel Tuasa Salamoni, cepat sekali namun lagi-lagi diganggu oleh Banda Herman dan ya baik sekali tendangan gawang. Kita saksikan kecewa Rahel. Mungil sekali seorang Rahel, Bung. Ya, 160, Bung, pengakuan dia sendiri, Bung, tinggi badannya. ya, 2 menit lagi pertandingan. jauh sekali ya kalau kita berhadapan dengan pertahanan PSM Bung Firman. Yap. Ya, di situ ada Fernando Martin, kemudian ada mereka Akmal dan Banda Herman. Ya. Ebanda yang menempatkan. Lagi kita saksikan PSM Makassar di menit-menit akhir pertandingan babak pertama ini. Lalu beras tadi, lepas tadi maksudnya kepada Irsyad Aras dari Wasiatul Akmal. Irsyad ini nampaknya menjadi satu catatan kalau menurut saya Yap, pribadi. begitu Bung mobile Firman. ya, Bung. Ya, dan dia harus menjadi satu perhatian untuk sebagai nominasi pemain untuk berada di tim nasional. Ya, kita melihat walaupun berposisi di wingback kanan, namun beberapa kali dia tadi terlihat mengobrak-abrik daerah pertahanan Persebaya di sisi kanan, Bung. Betul. Dan pemain ini punya kecepatan dan kokoh di dalam bertahan, Bung Firman. Gagal lagi satu upaya dari Persebaya. Oh, tidak offside. Junior 5. Namun ada Nova Arianto di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Yap. Ya. Ada kenakalan tadi dilakukan oleh Junior 5 sehingga Nova terjatuh tadi. Dan berbalik kali ini offside. Michel Adolfo. Rahel Tuasa Salamoni. Dan wasit Jajat Sudrajat menyebut tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama ini, Mitra Olahraga. Kedudukan sementara PSM unggul 2-1 atas Persebaya Surabaya. Osvaldo Moreno mencetak gol pertama di menit ketiga tadi dan dibalas lewat gol Michel Adolfo. Lalu